Bakar enak. Bakar enak nih. Hei, Mike, lagi ngapain lo? Oi Jo, sini, gua ada barang bagus nih. Ikut ke dalam yuk, lihat sini. Mike, lu tadi ngapain di depan? Lu bakar ganja lu ya? Iya bro, lagi cuaca cerah gini ya kan. Gila asik Santai banget men. aja. Gue juga mau dong Mike. Oh ya? Gue mau dong sesut dua sut gitu. Oke. Mike, lu nggak takut itu pakai di situ? Nggak ada yang ngeliatin lu Mike? Udah kalau ada yang ngeliatin gimana? Sans, kalau di sini mah di Amerika tuh sans gitu. Pagi Philadelphia, seneng aja sama. Jadi nggak apa-apa tuh kalau gitu. Nggak apa-apa. Lebih jelasnya ya kan kita jelasin di video hari ini. Kita udah punya intro, jadi masuk ke intro dulu. Check it out, check it. Oke, welcome back to MJ Lole. Welcome. Hari ini kita bakal ngebahas legalitas ganja di Amerika. Iya. Seperti kalian tahu, yang kalian lihat ya, kalau di sini tuh kelihatannya bebas aja gitu loh. Tapi nyatanya nggak semua bebas. Iya. Makanya hari ini kita mau ngebahas legalitasnya sama hukum-hukum yang di semua state di sini. Iya. Sesuai drama tadi ya. Drama tadi tuh sebenarnya gambaran kisah nyata di Philly gitu Iya. loh. Dan kayak banyak orang-orang yang memang pakai di tempat-tempat yang kita bisa lihat gitu loh. Kadang kecium baunya kan. Karena kita bisa cium di mana-mana kadang-kadang. Dan ya di drama tadi kita tidak beneran pakai ganja ya. Jadi Karena saya dia cuma pakai vape. vape doang. Tapi kenapa kita nggak takut bahas ini gitu di Amerika? Karena hukum di Philly, tepatnya di tempat kita tinggal itu, Philly itu udah di-decriminalize. Jadi kalau bukan dianggap kasus kriminal serius. Jadi kalau cuma punya ganja di bawah 30 gram itu cuma didenda aja ya. Cuma didenda. Dendanya kisaran 25 $100 doang. Hukum weed di Amerika itu setiap state itu berbeda-beda. Kalau yang legal itu tuh maksudnya kayak termasuk kayak alkohol sama rokok tuh legal. Iya. Ganja juga begitu. Tapi mesti 21 ke atas ya? 21 ke atas. Nah, habis itu ada medical. Medical tuh kayak hanya untuk orang-orang tertentu gitu loh, yang memang membutuhkan ganja ini untuk kebutuhan medical gitu loh. Jadi kayak apa ya, glaukoma Atau atau ada cedera yang sakit-sakitan. biasanya orang habis kemo, kena cancer gitu. Kemarin kan udah sering kita bahas. Dan kalau kita untuk medical ini itu nggak sembarang orang bisa ngambil lah di apotek weed itu. Jadi dia harus ada kayak license atau kartu dari dokternya itu, baru lu bisa ke apotek weednya untuk ngambil weednya gitu loh. Jadi dosisnya juga udah ditentuin sama Dosisnya dokternya. juga udah ditentuin Jadi sama dokternya. Gak terlalu gimana lah gitu. Dan yang ketiga nih ada decriminalize. Salah satunya Pennsylvania. Jadi kalau lu punya weed cuma buat kebutuhan pribadi gitu, lu pakai di rumah, nggak lu perjualbelikan, nggak lu produksi sendiri, itu boleh. Tapi kalau lu pakai di pabrik biasanya di-fine, dibilangnya sih, didenda ya? Didenda. 25 $100 Pennsylvania ya, tapi tempat lain nggak tahu, tapi intinya nggak dianggap sebagai kasus kriminal karena polisi-polisi udah sibuk sama yang lain gitu. Yang terakhir ya ada yang ilegal, ya udah jelas lah apa. Ada yang tinggal di Indonesia mungkin tahu lah seperti apa. Iya. Jadi dilarang. Memang dilarang kalau ilegal. Nah, selanjutnya nih Mike, kita bakal ngebahas state-state yang udah legal. Iya, jadi ada beberapa state yang udah fully legal, yang kayak tadi kita jelasin. Itu ada 12 ya, lumayan banyak loh. Karena Joandi bilang cuma 4, ngotot. Setelah saya lihat di mapnya 12. Ya, nambah terus ya ternyata ya. Iya. Karena yang gua lihat itu udah 3 tahun yang lalu. Iya, dia bilang gak ada berkembangnya. Bangsat kata gua. Gak percaya. Sama Google tidak percaya Joandi. Pas kita riset ternyata nambah beranak jadi 12 state. Karena with baik. Terus berkembang. Mana-mana aja nih. Nah, state yang udah legal itu ada Washington, ada Oregon, California, Alaska, Nevada, Colorado, habis itu Michigan, habis itu Vermont, Massachusetts, and Maine and DC. Illinois, jangan lupa. Sama Illinois. Iya, Nah, itu state-state yang
udah legal. Jadi kalau Anda liburan ke sana ya Iya. kan, mungkin bisa mampir ke toko-toko. Kalau Anda yang apa ya kayak penasaran, kalian tuh gampang dari Indonesia terbang ke California. Iya. Di sana tuh kalian bisa menemukan toko-toko ganja tuh di mana-mana. Udah legal lah. Dan udah rekreasi lah itunya. Semacam rekreasi anggapannya. Kayak Iya. kebar kalau suka Yang minum. penting 21 tahun ke atas kalian masuk itu pasti udah boleh beli. Iya. Dan tapi ya tetap ada state yang masih legal ya. Iya. Walaupun state yang legal 12, ternyata yang ilegal tuh malah lebih dikit. Coba berapa nih? 8 apa 9? 8. Ada Idaho, Wyoming, Kansas, Wisconsin, South Dakota, Alabama, South Carolina, sama Tennessee. Kalau Tennessee gue curiga, kayaknya takut saingan sama whiskey-nya. Takut nggak laku Jack Iya, D-nya. Jack D-nya takut gak laku ya kan, jadinya mereka udah jangan tap dulu gitu. Nah, jadi itu kalau misalnya kalian ke state yang itu udah pasti nggak bisa. Nah, terus state yang lain kemana nih? Kok nggak disebutin? Kan banyak kan state ada Iya, 50. 50 Tadi baru 22 state. 20-an. Ya, itu cuma Sisa setengahnya kemana nih? setengahnya itu ya karena hukumnya tuh kayak masih berkembang gitu loh. Iya. Statusnya masih mix. Ada yang decriminalize, ada yang medis doang, ada yang dua-duanya. Ada yang dua-duanya. Jadi kita nggak perlu bahas karena pertumbuhan industri ganja di Amerika tuh lagi pesat-pesatnya gitu. Jadi hukumnya tiap tahun bisa beda-beda. Tentang berubah terus. Tapi menuju ke malah gue lihat menuju ke arah legal semua ya. Legal semua. Kayak Kanada dan Belanda menuju ke sana. Dan kabar baiknya nih di Philadelphia nih, Pennsylvania. semoga aja tahun depan Tahun kita depan, mendapatkan mungkin besar. legalitas. Karena vote-nya menang. Vote-nya menang, kalau di sini tuh kita menang. Jadi, Semoga yo aja yo yo. Habis itu kalau udah satu- tahun depan udah legal, kita di satu- Philadelphia udah satu gampang. state yo yo yo. Ya kan? Tapi sahamnya aja berkembang gila. Oh iya, Kayak iya. apa banyak yang mulai nanam saham karena siapa tahu jadi the next big industry kan. Bahkan weed tuh udah jadi essential business. Waktu Covid nih, weed tuh iya. jadi essential business. Jadi mereka tetap boleh buka Tetap boleh buka. seperti alkohol. Tapi apa ya kayak 2 state pertama sebetulnya yang melegalkan itu baru-baru ini. Belum lama ya, masih 8 tahun. Tepatnya di 2012, 2 state itu adalah Colorado dan Vermont. Mereka tuh 2 state pertama yang ngelegalin ganja sebagai rekreasi. Gitu. Jadi mereka yang paling pertama lah, Mm-mm. baru yang lainnya Baru ikut-ikut yang ikut sampai sekarang 2020. sampai sekarang. Akhirnya 12. Jadi dalam kurun waktu 8 tahun ya 6 kali lipat perkembangannya. Nah, tapi sebetulnya kalau kita bahas yang legal ini sebenarnya alasannya apa sih? Kenapa dilegalkan lagi kita ngomongnya? Karena dulunya ternyata ilegal gitu. Dan kita tarik balik jauh sekali itu ke tahun mana tadi? Lupa lagi. Balik lagi ke tahun 1906 ya. Jadi 1906. Jadi sebelum 1906 tuh legal. Dianggap sebagai apa sih? Kayak alkohol juga ditreat sama kayak alkohol gitu. Di 1906 ini FDA pertama kali di District of Columbia yang sekarang udah legal state-nya. Zaman dulu ada yang pertama menganggap kalau cannabis ini sebagai racun gitu Jo. Jadi karena dulu tuh kayak orang-orang suka jualan obat ya. Obat yang nggak ditulis komponennya apa. Oh, ingredientnya nggak tahu. Iya nggak jelas gitu. Kayak Kalau sekarang ngasal. kan semua per miligramnya mesti tepat. Oh, Kalau iya. dulu tuh karena regulasinya kurang mungkin. Jadi obatnya jualan apa, isinya mungkin ada drugs lain. Kalau kata Indonesia tuh beli kucing dalam karung. Iya gitu. Dan ternyata cannabis salah satu yang dikategorikan sebagai poison gitu di 1906. Gila, dibilang racun, Mike. Iya, dulu dangerous drug. Dangerous drug ya. Dan Massachusetts ngikut di tahun 1911, New York dan Maine di 1914 ya kan. Sampai akhirnya di 1938 itu fully illegal di semua tempat gitu. Oke. Jadi siapapun yang pakai marijuana atau ketangkap punya atau ketangkap menanam itu ditangkap. Berarti Amerika nih kalau untuk ngomong masalah ganja nih historinya tuh udah dari dulu Wah, ya, Mike, kuat sekali gitu. Dan sampai akhirnya itu di tahun 1970 berapa tadi? 1978? 1975 ada satu kasus yang breakthrough hukum ganja itu sendiri gitu loh. Jadi Apa tuh? Jadi untuk pertama kalinya pemerintah memperbolehkan orang melakukan treatment medical dengan cannabis gitu. Kasus ini ada kasusnya Robert Randall itu di Washington DC.
Di state yang sama lagi, District of Columbia di tahun 1975, dia ini ditangkap karena ketahuan menanam, cultivating itu apa ya? Menanam ya? Menanam ganja gitu. Jadi kayak dia pakai untuk penyakitnya dia, yaitu glaucoma, yang semua orang udah tahu itu salah satu penyakit yang bisa ditreat sama ganja gitu. Gak disembuhkan tapi untuk merelief simptom gitu loh. Jadi bikin lebih lebih nyaman lah, mata lu lebih jelas lihatnya gitu. Dan ini sih seperti kayak cerita yang di Indonesia itu ya, Mac ya, yang di Kalimantan. Di Kalimantan ya. Dia tuh kayak nanam ganja untuk ngobatin istrinya, habis itu ketahuan, ditangkap, dipenjara, terus istrinya meninggal. Iya, tapi perbedaannya nih, Robert Randall ini itu kayak dia akhirnya didukung sama tim medis di Amerika karena dinyatakan memang ganja sendiri bisa merilis simptom glaukomanya dia gitu. Jadi dia ibaratnya dia udah ditangkap terus tapi dia dibelain sama para medis di sini gitu. Karena dia kan mesti melalui jalur sidang. Dan which is di sidangnya dia menang. Gitu. Di sini dibilang charges against Randall were dismissed and as a result of ensuing petition filed with the FDA, Randall menjadi orang pertama yang mendapatkan cannabis dari pemerintah Amerika sendiri. Waduh, enak banget. In 1976. Jadi dia tuh dikasih dari pemerintah tuh ganja gitu ya? Iya, jadi akhirnya dia dikasih gitu. Wah, enak banget sih. Tapi bentar, Mac. Dia ada tulisan kayak gini, Mac. After his supply was cut off in 1978. Jadi di 1978, iya nih kayaknya dipotong. Nggak dikasih lagi. Tapi mahal. Tapi dia lawsuit lagi, dia berantem lagi nih di sidang. Dia aju banding ke sidang. Iya, dan dia tetap menang. Karena dibikinin program kalau yang punya serious medical condition tuh tetap bisa dapet marijuana dari Amerika gitu, dari pemerintahan. Dan itu cuma berapa nih? Yang akhirnya dapet tuh cuma 13 pasien ya. Se-Amerika cuma 13 karena 13 orang aja tuh. Karena dibilang kayak terlalu complicated prosesnya. Baru mati lah ya kalau orang sakit ya. Ribet nungguin obatnya, baru mati dong. Mati duluan ya. Dan ya udahlah sampai situ kasusnya Randall gitu. Kelanjutannya ya kalian bisa lihat sendiri nanti baca-baca. Kasus Randall tadi tuh jadi penutup buat segmen kita kali ini yang ngebahas legalitas ganja, dan segmen spesifik ganja ini kita namain It's 420 Somewhere. Jadi kalau kalian lihat hashtagnya itu segmen yang pasti bahas ganja lah, nggak ada yang lain gitu. Dan next week kita bakal bahas apa nih? Nggak next week, 2 minggu lagi lah. Kita bakal bahas apa nih? Next videonya kita bakal ngebahas benefit dari tumbuhan ganja dari sisi ekonomi dan medical. Iya, jadi ada 2 ya, dari kesehatan dan perekonomian gitu. Fakta weed minggu ini, pada tahun 1914 uang pecahan $10 Amerika menggunakan hemp paper dan memperlihatkan gambar petani hemp di Amerika yang menjadi salah satu bisnis pertanian yang cukup besar di Amerika pada zaman itu. Apa itu hemp? Singkatnya merupakan tumbuhan kanabis sativa L yang hampir tidak memiliki kandungan THC atau tidak membuat Anda high. Jadi nggak mungkin giting. Nggak mungkin. Kalau diisep terus tuh nggak mungkin giting. Lupa like, comment, share, and subscribe. Ya jangan lupa lah. Ya, jadi next video new segmen ya dari MJ Talk Shit, nantikan video selanjutnya. Bye.